warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa dina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Mukadimah yang sangat singkat dan terkenal di pondok pesantren, yaitu mukadimah dari kitab Safinatul Najah. Dulu kalau waktu mondok sering gede kan kalau lomba pidato ya, alhamdulillahirrahmanirrahim udah ditebak wabihi nasta'in. Jadi pendek gitu ya. Tapi padahal ini pendek tapi maknanya sangat dalam. Ya, maknanya sangat dalam. Contohnya di alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Di sini dia mengingatkan kita sebenarnya. Kita sering lupa. Di sini wa bihi nasta'in dan kepada Allah lah nasta'in. Kami memohon pertolongan ala umuri dunya wa din. Baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Kita lupa kalau urusan dunia biasanya setelah duit insya Allah lancar gitu ya. Ya memang sebabnya karena uang. Tapi kita lupa sama Allahnya gitu kan. Kita sering. Di sini ini sebenarnya kalau nanti ditelah lagi ini sangat pendek, singkat tapi mengandung akidah. Bahkan nanti di sholawatnya juga ada. Nah besok insya Allah kita bahas sedikit sambil lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di masih bab syarat-syarat membaca takbiratul ihram. Syurutu baris kelima halaman 12. Syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram. Sittata asyara ada 16. Insyaallah kita bahas sedikit dulu. Antaqwa halatal qiyam. Yang pertama, hendaknya takbiratul itu berbarengan dengan ketika kita sudah berdiri. Nah, jadi takbiratul ihram ini rukunnya berbarengan, rukun fi'linya berdiri. Karena rukun fi'li kan kemarin kita sudah bahas rukun qalbi, qauli, fi'li. Qalbi cuma satu niat, fi'li ucapan ada 6, fi'li perbuatan ada 6, kemudian qauli ada 5. Nah, untuk rukun fi'li ini nanti ada yang single dia fi'li saja ya, tapi tidak dibarengi dengan rukun yang lain. Ada dibarengi dengan rukun qauli. Ada juga yang dibarengi rukun qauli dan rukun qalbi. Nah, ini berdiri ini, qiyam ini dibarengi dengan rukun qauli dan qalbi. Jadi cuma satu ya, karena niat kan cuma satu di awal. Jadi yang triple ini berarti cuma berdiri aja. Jadi ini rukun fi'li yang dibarengi dengan rukun qauli dan rukun qalbi. Jadi tipe ada 3 rukun di sini sekaligus. Jadi sehingga takbiratul ihram ini dibaca ketika sudah berdiri, sudah siap sholat. Dan di dalam takbiratul itu kita berbarengan dengan niat. Ya, jadi ada 3 di sini sekaligus berbarengan. Fardi di dalam sholat fardu, karena kalau sholat fardu harus berdiri. Wa antakuna bil arabiyyati, dan harus dengan berbahasa Arab. Jadi tidak boleh, yang kedua harus berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa yang lain. Jadi sudah mutlak, tidak boleh Allah Mu'abeng, Allah yang Maha Besar, bahasa Indonesia dan bahasa lain-lainnya. Jadi mutlak berbahasa Arab. Wa antakuna bilabjil jalalah. Yang ketiga harus dengan lafaz jalalah, yakni lafaz Allah. Nah, kenapa sih saya Salim ini menjelaskan seperti ini? Berarti nanti jangan sampai ada yang keluar dari ketentuan ini gitu kan. Walaupun mungkin kemungkinannya kecil, tapi buktinya ada dulu aja dipakai bahasa negaranya sendiri kan, seperti di Turki dulu. Artinya nanti jangan-jangan sholat ternyata nggak boleh lagi pakai bahasa Arab. Nah kan artinya dengan adanya keterangan seperti ini berarti mutlak ya sholat dengan bahasa Arab. Tadi yang pertama berdiri, kedua dengan berbahasa Arab, yang ketiga dengan bilabjil jalal, yaitu lafaz Allah. Kemudian yang keempatnya wa bilabji akbar, dan dengan lafaz akbar. Jadi gabungan lafaz Allah dan akbar. Kemudian setelah lafaz Allah dan
dan akbar ini ada keterusannya, yaitu wa tartibu, harus tartib. Lafadznya Allah dulu. Allahu akbar. Bainal lafzaini, di antara dua lafaz tersebut. Nah, berarti harus lafaz Allah dulu, nggak boleh dibalik. Akbarullah, nggak boleh berarti. Wa ala yamuda. Nah, menurut saya sih yang paling kemungkinan kita melakukan kesalahan itu yang di sini. Wa ala yamuda, ya, mada yamudu. Kan kita suka ada hukum belajar tajwid itu ada mad ya. Mad itu artinya kan memanjangkan. Nah, ini tasrifannya mada yamudu, mad dan mad. Berhubung ada a, dia menjadi nasab patah. Yamuda, wa ala yamuda, dan tidak memanjangkan hamzatal jalalati, hamzah jalalah. Jadi ini sebenarnya mungkin tidak niat, tapi kebiasaan aja. Mungkin kan takutnya ada seseorang, karena saya pernah menemukan juga, padahal mohon maaf beliau sudah ada kiai, tapi panjang hanya itu. Mohon maaf ini bukan ngomongin orang. Panjang itu menurut saya mungkin tidak niat, tapi enggak jadi kebiasaan. Nah, nanti kalau dengan panjang A jadi panjang ini, dia akan berubah makna masalahnya. Ya, kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah, kalau ada A di situ dalam bahasa Arab, A di awal itu adalah pertanyaan. Lam ya'lam, mereka tidak. Lam ya'lam, dia tidak tahu. Alam ya'lam, apakah dia tahu? Jadi kalau ada A di depan itu jadi pertanyaan. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lafaz Allah bila didahului dengan lafaz A tadi, maka untuk membedakannya bukan A Allah, bukan. Jadi A-nya jadi panjang karena hamzah dengan hamzah yang hamzah keduanya dia berubah menjadi alif. Ada di Al-Quran, silakan ayat berapa saya agak lupa nanti, boleh kalau ya, itu ada lafaz yang hanya panjang. Itu artinya apakah Allah? Allah, apakah Allah? Jadi kalau kita panjang Allahu Akbar, jadi apakah Allah Maha Besar? Kan gitu. Ya, mungkin ini yang kemungkinan salah di sini ya. Wa adamu madi ba'i akbar. Nah, kalau ini mungkin bisa juga lah, Pak. Dan tidak madi memanjangkan ba'in, huruf ba akbar pada lafaz akbar. Nah, ini mungkin rata juga Allahu Akbar. Nah, jadi ini rata. Tapi secara mana wallahu alam, apakah ini akan berubah? Tapi kalau tadi hamzah jalalah, dia sudah pasti itu tadi mananya berubah. Jadi pertanyaan. Nah, kalau ini mungkin salah juga, tapi ya kurang bagus intinya. Yang jelas di sini syaratnya tidak boleh, berarti batal takbiratul ihram kita. Kemudian yang ke-8, mungkin 8 dulu, nanti kita bagi 2. Wa ala yusaddidal ba'a, tidak mentasydidkan huruf ba-nya di huruf yang lafaz akbar sama. Jadi ini sih menurut saya untuk lidah kita mungkin tidak, mungkin untuk lidah negara lain mungkin, karena beliau ini kan berasal dari Yaman, mungkin bisa jadi ada di suatu daerah yang terbiasa mentasdidkan ba-nya, tapi kalau kita sepertinya sulit. Allahu Akbar.